Salam BBB, berbagi bersama berkembang. Banyak UKM makanan dan minuman yang masih belum paham bagaimana cara mengurus sertifikat PIRT. Padahal sertifikat tersebut sangat penting untuk pengembangan bisnis mereka. Oleh karena itu, kali ini kami dari tim BBB Indonesia akan memberikan penjelasan secara singkat tentang cara mengurus sertifikat PIRT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, seluruh pangan olahan yang diproduksi dalam negeri atau impor dan diperdagangkan dalam kemasan eceran harus didaftarkan dan memiliki izin edar agar bisa beredar di Indonesia. Ada 3 jenis izin edar untuk pangan olahan, yaitu yang pertama PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Yang kedua adalah MD atau Makanan Dalam Negeri. Yang ketiga adalah ML atau Makanan Luar Negeri yang berasal dari impor. MD atau ML bisa kita dapatkan dari Badan POM atau biasa kita sebut dengan BPOM. MD 12 digit. Sedangkan PIRT diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota Madya dan mempunyai 15 digit. Apa beda MD dengan PIRT? Yang utama, kalau MD lokasi produksinya tersendiri, terpisah dengan rumah tangga. Sedangkan PIRT lokasi produksinya berada di tempat tinggal. Yang berikutnya yang membedakan antara MD dengan PIRT adalah kalau MD biasanya manual, bisa semi otomatis, bisa juga otomatis. Sedangkan kalau PIRT umumnya adalah manual, terkadang sampai semi otomatis. PIRT tidak berlaku untuk semua jenis produk. Ada beberapa jenis produk yang tidak bisa menggunakan PIRT. Di antaranya adalah susu dan hasil olahannya. Yang lain adalah daging, ikan, unggas, dan hasil olahannya yang mengalami proses pembekuan atau disimpan dalam bentuk beku. Kemudian minuman beralkohol dan produk-produk yang wajib SNI. Produk-produk yang wajib SNI atau Standar Nasional Indonesia adalah air mineral alami, garam beriodium, air minum dalam kemasan, minyak goreng atau minyak sawit, kopi instan, tuna dalam kaleng, sarden dan makrel dalam kaleng, tepung terigu, gula kristal putih atau gula pasir, dan kakao atau coklat bubuk. Ada juga pangan olahan yang tidak wajib didaftarkan pada Badan BPOM atau juga tidak perlu PIRT, yaitu untuk makanan yang masa simpannya kurang dari 7 hari, atau kalau kita impor dalam jumlah kecil, atau kalau makanan atau bahan makanan tersebut digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku. Berikutnya adalah pangan olahan dalam jumlah besar yang tidak dijual langsung ke konsumen akhir. Yang lain, makanan yang diolah dan dikemas di hadapan pembeli. Berikutnya adalah pangan siap saji, dan yang terakhir adalah pangan yang mengalami pengolahan minimal, misalkan pangan pasca panen. Apa yang Anda harus lakukan jika Anda ingin mendapatkan sertifikat PIRT? Pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda pergi ke Dinas Kesehatan di Kabupaten atau Kota Madya, tempat di mana Anda tinggal sesuai dengan KTP Anda. Kemudian, isilah formulir permohonan sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Setelah itu, Anda menunggu dulu, kemudian akan ada informasi atau akan ada panggilan agar mengikuti penyuluhan keamanan pangan. Adapun waktu penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan antar daerah satu dengan yang lainnya berbeda-beda.
Ada suatu daerah yang 1 tahun diselenggarakan sekian kali, misalkan 1 tahun 2 kali atau 1 tahun 3 kali. Atau ada juga suatu daerah yang menunggu terkumpulnya permohonan dalam jumlah tertentu baru diadakan penyuluhan keamanan pangan. Misalkan ada yang menunggu terkumpulnya 40 orang, setelah itu baru diadakan penyuluhan keamanan pangan. Setelah Anda mengikuti penyuluhan tersebut, Anda menunggu terbitnya sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Yang contohnya bisa Anda lihat di sini. Setelah sertifikat penyuluhan keamanan pangan sudah terbit, Anda bisa pergi ke Dinas Perizinan. Di sana Anda mengisi formulir permohonan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, SPPIRT. Yang Anda harus isi dalam formulir tersebut adalah nama jenis pangan, nama dagang, jenis kemasan, berat bersih, komposisi, proses produksi, kadaluarsa, kode produksi, dan kontak Anda serta nama pemilik dan nama penanggung jawab. Jika pemilik dan penanggung jawabnya sama, maka diisi dengan nama yang sama. Setelah Anda mengisi formulir tersebut, Anda menyerahkan kepada petugas di Dinas Perizinan dengan melampirkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan yang sudah Anda dapatkan, surat keterangan atau izin usaha dari camat, lurah atau kepala desa, dan juga KTP. Pada beberapa daerah tertentu, ada juga yang meminta NIB, SIUP, TDP, IUMK. Setelah itu, Anda menunggu kunjungan dari Dinas Kesehatan yang akan berkunjung ke rumah produksi. Kapan akan dilakukan kunjungan tersebut? Berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam kunjungan tersebut adalah: 1. Dapur produksi harus dipisah dengan dapur keluarga. 2. Tempat sampah harus tersedia di setiap sudut ruangan, baik di luar, di dapur, di tempat pengemasan produk. 3. Mempunyai rak atau loker yang digunakan untuk menyimpan bahan baku untuk produksi agar terhindar dari tikus dan lain-lain. 4. Tempat produksi harus mempunyai plafon dan tembok yang sudah disemen untuk menghindari debu yang masuk dalam produk. 5. Untuk proses produksi tidak boleh di lantai melainkan harus memakai meja. 6. Wajib mempunyai sarana air yang memadai, dan yang 7, lantai harus berkeramik atau di semen. Jika dalam kunjungan tersebut ditemukan hal-hal yang tidak memenuhi syarat, maka Anda diminta untuk melakukan perbaikan. Dan jika sudah dilakukan perbaikan, maka Anda diminta melapor kepada petugas yang berkunjung tersebut. Ada yang cukup laporan tersebut dalam bentuk foto perbaikan dan dikirim kepada petugas. Setelah semua persyaratan yang dibutuhkan sesuai, maka bisa diterbitkan PIRT yang contohnya seperti ini. Yang terakhir, berapa biaya pengurusan PIRT? Pada umumnya, biaya pengurusan PIRT adalah gratis. Demikian penjelasan secara singkat tentang cara mengurus PIRT. Jika ada pertanyaan, silahkan isi komen di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bagi pemirsa yang baru bergabung ke channel ini, silahkan melihat berbagai video pembelajaran lainnya yang bermanfaat bagi UKM dan para pebisnis pemula. Ayo ikut berbagi dengan cara membagikan channel tempat belajarnya para UKM ini kepada yang lain agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dengan belajar pada channel ini. Kami dari tim BBB Indonesia
Saya Sulistiana dari BBB Gresik. Saya Dwi Puji Astuti dari BBB Pacitan. Saya Bagus Wahyu Perdana dari BBB Sidoarjo. Saya Dwi Prihartono dari BBB Malang. Saya Yahya dari BBB Madura. Salam BBB, berbagi bersama berkembang.